Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kalau pada pagi hari ini saya masih dipercayakan Tuhan untuk saya ada di hadirat Tuhan, saya ada di mimbar yang kudus, itu semua bukan karena kekuatan saya, tapi semua itu semata-mata hanya karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kehidupan saya dan keluarga saya. Pada pagi hari ini, kalau Pak Thomas bawa satu ayat firman Tuhan tentang Efesus 2 ayat 10 seri kelima, membedah satu ayat ini sampai seri kelima, dan saya akan lanjutkan ke penutup seri keenam. Kita kerjasama. Amin. Karena Tuhan taruhkan firman ini untuk jemaat saja. Amin. Kita lihat satu ayat firman Tuhan, Efesus 2 ayat 10. Tuhan mau supaya firman ini terhafal, termeterai dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada amin? Ya. Efesus 2 ayat 10. Sudah dapat semua? Sudah. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan kita ini buatan Allah. Berarti siapa yang membuat kita hadir dalam dunia ini? Allah kan? Bapa di surga yang menciptakan kita. Dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita diciptakan segambar dengan Yesus Kristus. Untuk apa kita diciptakan segambar dengan Tuhan Yesus? Untuk melakukan pekerjaan baik. Saya mau tanya pada pagi hari ini, ketika Yesus ada di dunia selama 3,5 tahun, apakah Yesus pernah melakukan pekerjaan yang tidak baik? Yesus mengerjakan pekerjaan baik, dan itu juga yang diingini Tuhan Bapa di surga ketika menciptakan kita. Dia ingin kita tuh melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan bukan sekedar kau harus melakukan pekerjaan, kau harus, tapi tidak mempersiapkan apa-apa. Tapi Yesus mempersiapkan, dikatakan dalam firman Tuhan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dia sudah tahu kita harus melakukan pekerjaan baik. Dia sudah tahu pekerjaan baik itu berat yang harus kita lakukan. Makanya dia persiapkan kehidupan dia. Dan ia mau, Yesus mau, Allah mau kita tinggal di dalam perbuatan baik. Amin. Amin. Saya kasih satu contoh supaya kita lebih mengerti. Ketika manusia dikasih otak, kepintaran, dia membuat sebuah mobil. Pabrik-pabrik mobil diciptakan, dibuat model-model. Apakah sesudah mobil itu jadi hanya dipajang, dikasih penuh di garasi, dikasih penuh di showroom, tapi dia memiliki satu tujuan supaya kita sampai ke tempat tujuan kita dengan cepat. Itu tujuan orang membuat mobil. Dan contoh kedua yang tidak kalah pentingnya, kita menikah untuk apa? Kita menikah untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Kita menikah pasti dengan sendiri untuk berbahagia. Yang kedua, kita menikah untuk mendapatkan keturunan. Sampai-sampai orang bisa program bayi tabung sekian puluh juta hanya untuk mendapatkan buah hati. Ada keluarga-keluarga yang menikah yang tidak punya anak, ambil anaknya orang supaya ada buah hati, supaya bisa berbahagia. Kenapa? Karena apa? Ketika anak ini sudah dalam kandungan ibunya, dipersiapkan sedemikian rupa, dikasih vitamin yang terbaik untuk ibunya, supaya anak ini tumbuh sehat dari dalam kandungan. Ketika lahir diberikan susu yang paling mahal, yang terbaik, dengan satu tujuan, dipersiapkan oleh orang tua, seperti Allah mempersiapkan kita sebelum kita lahir ke dunia, dengan satu tujuan, untuk berbakti kepada orang tua di masa tua, bisa melihat orang tua, bisa menjaga orang tua ketika orang tua sudah tua istilahnya. Begitu juga tujuan Allah bagi kehidupan kita. Dia mau supaya kita ini berbuat baik, kita melakukan pekerjaan baik. Bukan kita lahir di dalam dunia untuk melakukan pekerjaan yang menyakitkan hati Tuhan. Bukan kita memenuhi bumi ini, menghabiskan apa yang Tuhan
Tidak tahu orang mau tinggal di mana lagi, semua sudah penuh. Bukan itu maksudnya. Jadi maksud Tuhan menciptakan kita pada pagi hari ini dengan baik-baik untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah tahu bahwa Allah menciptakan kita bukan untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, tapi untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Jadi tujuan Allah menciptakan kita dikatakan tadi untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Hanya ada dua yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu mencintai Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Satu ayat firman Tuhan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi yang Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik dua ini sudah mencakup semuanya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Di Galatia 6 ayat 9 juga dikatakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai apa yang kita berikan. Kita akan menuai apa yang kita kerjakan. Amen. Yang penting itu kita kerjakan dalam pekerjaan baik yang diinginkan Tuhan. Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang tidak baik, yang menyakitkan hati Tuhan, tempat kita di RP kalau dalam dunia dan di surga, itu apa kata Tuhan? Hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Jadi kita ditugaskan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan untuk dapat melakukan pekerjaan baik, untuk kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu pekerjaan baik ini. Satu, pola pikir kita harus kita rubah. Kalau pola pikir kita masih pola pikir yang lama, masih malas gereja, masih suka melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan baik. Ada amin? Jadi ini harus dirubah dulu. Awal dan segala-galanya untuk melakukan pekerjaan baik ini, pola pikir kita harus dirubah. Kita lihat Roma 12 ayat 2. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan. Pembaharuan budi pola pikir harus dirubah dulu. Kalau kita tidak merubah pola pikir pada pagi hari ini, kita tidak bisa melakukan apa yang kita mau. Jadi, untuk dapat membedakan yang mana kehendak Tuhan, yang mana kehendak manusia, apa yang baik dan yang sempurna. Dikatakan yang sempurna, bukan yang baik saja. Yang baik dan yang sempurna harus lewat perenungan. Melakukan segala sesuatu dan direnungkan dulu. Ketika kita mau melakukan suatu tindakan, pikirkan dulu, apakah yang saya lakukan ini benar apa tidak, sesuai dengan firman Tuhan apa tidak, ataukah sesuai dengan apa kata dunia. Kalau pola pikir kita terbentuk apa kata dunia, tindakan kita, kebiasaan kita, karakter kita akan membentuk kita seperti anak-anak dunia yang minggu mungkin duduk di jalan, minggu mungkin masih tidur, Sabtu malam di karaoke sampai pagi, tidak ingat bangun pagi mau gereja. Itu apa kata dunia? Karena ini pola pikir kita, pola pikir yang salah. Jadi kita harus merubah pola pikir kita sehingga kita ingat, oh iya besok gereja, hari ini malam minggu, pulang cepat dan tidur. Karena besok kita harus memuji dan menyembah Dia. Karena tugas kita mengasihi Tuhan itu apa? Bukan kita duduk-duduk dan orang bilang tangan-tangan di rumah. Tapi tugas kita itu memuji dan menyembah Dia. Itu yang Tuhan mau. Tuhan bilang kalau engkau tidak mau memuji dan menyembah saya, menyembah aku, saya akan suruh batu-batu untuk menyembah
Karena kita ditugaskan, diciptakan untuk menyembah Dia. Amin. Jadi ketika kita menyembah, yang paling benar itu ketika kita ada di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita memuji, menyembah, kita tingkat, kita lompat, karena kita tahu Yesus adalah Tuhan Raja di atas segalanya. Harus kita puji dan sembah Dia. Amin. Saya mau kasih satu kesaksian. Ketika AI saya datang dari Hong Kong, ketika PP10 mereka kembali ke Hong Kong, mereka dicuci otaknya di sana bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Jadi mereka diajarkan tiap hari bahasa lagu wajib, mereka setiap masuk kantor harus ngomong bahwa Tuhan Yesus tidak ada, Tuhan tidak ada. Itu partai komunis yang ada di Tiongkok, PKT. Ketika datang Kupang, saya berdebat dengan dia. Dia bilang, no, Tuhan Yesus itu tidak ada. Dan otaknya dia sudah dicuci, pola pikirnya dia sudah dibentuk begitu rupa. Tapi saya tidak mau kalah juga. 3 jam saya berdebat dengan dia. Saya kasih masuk firman terus, saya berdebat dengan dia terus. Setiap kali saya berdebat, saya jawab, Tuhan Yesus tolong bukakan pikiran dia. 3 jam saya berdebat dengan dia. Akhirnya dia mengalah. Akhirnya dia menangis. Ketika dia menangis, Tuhan sudah jamah dia. Saya doakan dia. Saya doakan dia terus. Sampai sekarang, ketika dia sudah di Hong Kong, dia telepon sama saya ke WA. Dia selalu bilang begini, Kak Noe, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Kenapa? Pola pikirnya dia sudah berubah. Amin. Kalau pola pikir tidak dirubah, dia tidak pernah akan bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Jadi untuk menjadi karakter ilahi, untuk menjadi anak-anak ilahi, untuk bisa melakukan pekerjaan baik seperti apa yang diinginkan Tuhan, ada 3 hal yang saya catat di sini yang harus dilakukan anak-anak Tuhan. Amin. Yang pertama, kita harus hidup dalam apa yang namanya kekudusan. Amin. Karena tanpa kekudusan, kita tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan hidup kita hanya dipimpin oleh apa yang namanya kehendak kita, tanpa dipimpin oleh apa yang namanya roh. Karena itu kita harus bisa hidup dalam kekudusan, menjadi pribadi yang kudus. Saya mau tanya pada pagi hari ini, apakah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kudus? Apakah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kudus? Keras supaya setan dengar dan setan lari dari kehidupan. Coba katakan bisa atau tidak? Bisa. Satu kali lagi, teriak yang kuat. Bisa. Kita bisa karena kita, Efesus 1 ayat 4 dikatakan begini. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sebelum kita ada di dalam dunia, Tuhan sudah menciptakan kita supaya kita kudus dan tak bercacat. Kenapa kita tidak bisa kudus? Kita programnya dari sana kita sudah kudus. Kalau Ibu Lucy program Yosi, anaknya Ibu Lucy namanya Yosi, tetap anaknya Ibu Lucy Yosi. Tidak bisa anaknya Ibu Yosi Angel atau yang lain. Tetap itu program. Jadi kita harus diprogram dari atas, kita hidup kudus dan tak bercacat, kita pasti bisa. Dan kita anak Tuhan, diprogram dari sana. Amin. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Kita sudah dipersiapkan. Pengampunan dosa sudah dipersiapkan di mata kita, di kehidupan kita. Ketika kita sadar kita berbuat dosa, cepat-cepat kita minta ampun dari hadapan Tuhan. Masih kita dikuduskan kembali. Siapa manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Kita semua pasti berdosa. Tapi kita dituntut harus kudus karena Tuhan sudah menyiapkan pengampunan dosa bagi kehidupan kita. Yang penting kita mau datang di hadapan Tuhan, menyesali sungguh-sungguh apa yang kita perbuat dan berbalik untuk kembali kepada jalan yang benar. Amin.
pertanyaan lagi. Ini terlalu banyak pertanyaan harus dijawab. Bagaimana kita harus menjaga agar kita tetap kudus? Bagaimana kita harus menjaga, kita dapat menjaga agar hidup kita harus tetap kudus? Dengan keadaan COVID sekarang ini. Keadaan COVID sekarang membuat manusia lebih mencintai diri sendiri daripada mengasihi sesama. Kali hidup susah begini, mau saya kasih berkat lagi, mama gembala itu meminta doi berkat ini itu. Hidup kita sudah maret-maret, utang sana sini penuh, susah. Masa kita lagi minta uang untuk memberkati? Hanya mencintai diri sendiri, menghalalkan segala cara, apapun kita mau lakukan. Sekali Tuhan bilang itu jangan anakku, kita akan tetap lakukan. Karena apa? Kita mau kemakan. Tapi ingat, makan itu bukan kita sedang mencari, tapi Tuhan yang memberikan berkat bagi kita. Apapun Tuhan mau. Kita tidak bisa lagi menjaga kekudusan yang diberikan oleh Tuhan. Kita tidak bisa lagi menjaga mencari kekudusan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Makanya kita pada pagi hari ini Tuhan mau kita bertobat dari kesalahan kita dan berbalik kembali kepada Tuhan. Kita lihat satu ayat 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang dia jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, pada pagi hari ini kita masih hidup dalam dosa, kita tidak hidup dalam kekudusan. Marilah kita mulai berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita mau kembali kepada Tuhan supaya apa? Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memulihkan perekonomian kita. Tuhan memulihkan keuangan kita. Tuhan memulihkan keluarga kita. Satu pesan Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Mengampuni, minta ampun atas dosa-dosa yang kita perbuat. Mungkin saya hari ini sudah salah. Saya sudah berjalan di luar daripada realnya Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti firman Tuhan iya dan amin. Tuhan akan memulihkan seluruhnya. Tuhan pulihkan. Kesehatan dipulihkan, keuangan dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, keuanganmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan. Semua Tuhan pulihkan. Dan negeri tercinta kita Indonesia Tuhan pulihkan dari COVID. Amin. Yang kedua, untuk melakukan pekerjaan baik, kita harus menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tahan banting. Tidak boleh pribadi yang noe, yang lembek, yang setan datang langsung lari. Jadi kita harus menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. 2 Timotius 2 ayat 1. Hari ini kita belajar banyak firman supaya kita mengerti apa maunya firman dalam kehidupan kita. 2 Timotius 2 ayat 1. Satu orang baca bagi kita. Oh, ada di sini. 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Yesus. Amin. Dikatakan, hai anakku, jadilah kuat. Jadi kita harus menjadi pribadi yang kuat. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, dikatakan harus menjadi pribadi yang kuat. Dan tidak salah ketika firman ini diperdengarkan pada pagi hari ini kepada kita semua. Tuhan mau supaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Mengapa Rasul Paulus katakan kepada Timotius dan Tuhan Yesus kepada kita semua pada pagi hari ini, berarti kita menjadi pribadi yang kuat. Karena seringkali apa yang kita doakan, pasti kita doa yang baik-baik saja toh? Yang baik-baik kita minta kepada Tuhan.
Tapi seringkali yang terjadi di luar daripada apa yang kita doakan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, tolong keluarga saya supaya keluarga kami sehat, berkat keuangan tercukupkan, berkat ini, berkat itu, semua diminta berkat. Tapi seringkali semua itu mungkin dari doa 10 permintaan, 1 saja yang didapur, 9 itu seringkali lewat. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Jadi seringkali yang datang dalam kehidupan kita, mungkin keluarga kita sakit, anak kita sakit, kita sendiri sakit, pekerjaan kacau balau, tinggal tunggu mati, babi mati karena virus. Maka kita sudah berpikir, oh ini baik kalau kasih kawin anak 10 juta. Tahu-tahu babinya mati deh. Waktu mas punya babi mati satu, tapi dia tidak stres. Jangan coba stres ya. Kalau stres, saya buang semua ke babi ada. Saya tidak mau seorang hamba Tuhan untuk stres. Jadi dia tidak stres, dia buang dia kembali. Amin. Jadi seringkali yang datang dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena itu Tuhan bilang, jadilah kuat. Amin. Kalau kita tidak kuat, kita sudah komplain sama Tuhan. Kalau kita tidak kuat, kita sudah lari meninggalkan Tuhan. Saya mau kasih sebuah contoh, ini kehidupan saya pribadi. Saya tidak mau contoh orang lain. Saya ketika di Sumba, kita di bagian pelayanan kita di bagian luar sana, Ombaki, sana Tanriu, sana kalian mungkin tahu. Itu kita mau membangun sebuah gereja, dan di sana tidak ada gereja. Orang-orang ibadah di pinggir-pinggir teras rumah. Jadi kita sudah bernasar, kita bangun sebuah gereja semi permanen, dan harus selesai Desember untuk mengucapkan syukur. Kita sudah bangun selama 3 bulan, kerja keras, mobil tidak pernah jalan, sopir tidak pernah terima gaji, hanya kerja, pekerjaan Tuhan, bangun gereja. Saya sudah tanggal 23 selesai, sopir bilang, Mama sudah selesai. Tanggal 25, 27 mau resmian, saya cari uang dulu, karena uang sudah ada. Oke, jalan sudah, saya bilang begitu. Dia pergi, dia muatan full, sampai di daerah perbatasan mau ke Tanah Riu, mobil kita terjungkal masuk jurang 17 meter dan mati 1 orang. Apakah saya harus komplain sama Tuhan? Tuhan, saya sudah bangun gereja begini, tapi sekarang kenapa celaka? Apakah saya harus komplain? Tidak. Saya harus jadi banyak kuat. Karena apa? Karena itu yang berkembang. Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak boleh komplain dengan Tuhan. Kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Saya sudah habis tahun baru, saya tidak pikir itu mobil. Habis tahun baru Januari baru kita mulai tarik itu mobil. Tapi tidak bisa diambil bodinya lagi karena terlalu berat. Ambil rangkanya saja sama mesinnya, sama bahan-bahannya di sini naik, dibawa taruh di sebelah pintu jendela kamar. Nah, baru 1 minggu taruh di situ, pagi-pagi bangun, kenapa ini Allah sembunyi di sebelah? Banyak pertama dicuri lagi orang. Sudah siap ketimpa tangga, sudah jatuh ketimpa tangga. Apa saya harus komplain lagi dengan Tuhan? Tuhan bilang, lu kalau banyak komplain tuh pusing. Apa saya harus komplain lagi? Sudah. Saya sudah 1 bulan berikutnya ketika kita selesai kerja hasil ada uang, ongkos saya bilang kita kirim ini mobil ke Surabaya supaya kita bikin bodinya di sana. Kirim mesinnya, kirim rangkanya ke sana. Sampai di sana asus sakit, tidak bisa urus diri. Dititipkan di pelabuhan di pinggir gudang. 1 minggu kemudian, waktu harus berangkat ke Surabaya mau urus, cari di mana? Hilang lagi. Mesin rangka hilang semuanya, tinggal BPKB itu. Dan masih ada sampai sekarang. Jadi ada butuh PPKB dan ada mobil dari Kimi terpotong ada PPKB. Apakah saya harus komplain dengan Tuhan? Tidak. Jadi kita tidak boleh komplain dengan Tuhan. Karena Tuhan melakukan segala yang terbaik bagi kita. Tuhan punya rencana yang jauh ke depan. Kita hanya melihat hari ini, kita komplain Tuhan hari ini, tapi kita tidak melihat jauh ke depan yang Tuhan bangun di depan kita. Dari pola pikir kita kembali pada pola pikir. Kalau pola pikir kita tidak dirubah, kita pasti akan komplain terus. Akhirnya Tuhan bosan. Tuhan bilang pulang sudah. Saya pusing dia dulu tiap hari saya komplain, tidak pernah datang mengucap syukur kepada saya.
Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Apapun masalah yang aku hadapi, Tuhan Yesus itu penolong. Dia tetap setia pada janjinya. Tidak pernah dia neko-neko dengan kita. Saya tidak pernah setia dengan Tuhan. Kita janji A, kita janji B. Kita janji minggu depan saya gereja, minggu depan kenapa malas, tidur lagi tidak gereja. Kita yang seringkali bohong dengan Tuhan. Jaga air. Jaga air. Air tidak jalan. Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena di dalam Tuhan, di dalam Tuhan kasih pemeliharaan, ada mujizat, ada perlindungan, ada berkat, ada apa lagi? Ada jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Amin. Kalau Tuhan mau, dalam masalah yang kita hadapi, Tuhan mau, Tuhan bisa membalikkan telapak tangan. Tuhan punya kuasa untuk melakukan segala perkara. Ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh minta ampun, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, Tuhan bisa membalikkan telapak tangan. Yang kaya bisa menjadi miskin, yang miskin bisa menjadi kaya, yang sakit bisa menjadi sembuh. Yang penting datang pada Tuhan. Amin. Mazmur 37 ayat 5, ayat hafalan ketua WPI, ayat andalan ketua WPI. Dalam begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Dia akan bertindak. Amin. Dia akan bertindak memulihkan kehidupan kita. Jangan kita takut, jangan kita khawatir. Dan percaya sungguh kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh hidupmu. Jangan sudah serahkan, serahkan. Tuhan bilang yang mana yang saya mau selesaikan, lu kasih, lu ambil. Kapan Tuhan mau selesaikan bagi kita? Serahkan saja seutuhnya dan percaya. Jangan setengah-setengah, percaya sungguh. Karena kalau percaya setengah-setengah, sama juga kita tidak percaya. Percaya sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan bertindak dalam hidup. Amin. Amin. Yang ketiga, untuk melakukan pekerjaan baik, kita harus berjuang. Karena hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan kita bukan bukan untuk memperoleh keselamatan. Bukan kita berjuang untuk mendapatkan keselamatan. Kita bukan berjuang untuk mendapatkan kasih karunia. Tapi lewat kematian Yesus, kita sudah mendapatkan apa yang namanya keselamatan. Dan lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita sudah mendapatkan Roh Kudus, kasih karunia sudah diberikan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, saya meminta tolong Kakak Bref, mana Kakak Bref? Sekolah minggu, Ibu Ketua BBI. Ibu Ketua BBI, tolong ke depan dulu. Saya mau kocok dendeng pagi dulu. Ibu Ketua BBI, tolong ambil payung di depan dan bawa ke atas. Susah memang. Siapa yang sebelum hujan? Siapa yang sebelum hujan? Tolong buka. Jadi saya umpamakan kasih karunia ini seperti sebuah payung. Ketika payung ini melindungi Mbak Yanti, ketika hujan, panas, dia tetap berlindung dalam kasih karunia Tuhan. Karena payung ini ada bersama dia. Kemana saja dia berjalan? Kemana saja dia berjalan? Ketika dia memakai payung perlindungan dari kuasa Tuhan, payung ini kasih karunia akan melindungi dia terus kemana dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kasih karunia itu ada dalam kehidupan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita tinggal bagaimana memperjuangkan supaya payung ini, supaya kasih karunia ini, keselamatan ini ada tetap bersama dengan kita. Kalau angin hujan badai
Masalah begitu besar. Kalau kita pegang payung ketika badai datang, apa yang kita lakukan? Kita tidak mungkin angkat semakin tinggi, tapi kita semakin menurun. Kita pegang kuat-kuat payung ini supaya kita jangan pasrah. Begitu juga dalam kehidupan kita hari-hari. Terima kasih Pak Yan. Begitu juga dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kalau masalah cobaan datang kepada kita semakin banyak, jangan coba-coba kita keluar dari kasih Tuhan. Amin. Tapi kita semakin datang ke kaki Tuhan, semakin pegang kuat-kuat tangan Tuhan, supaya kita jangan sampai terlepas daripada kasih karunia Tuhan. Tapi ada satu orang yang tidak senang dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dikatakan kita harus memperjuangkan, karena oknum-oknum tertentu, penghulu-penghulu di udara, roh-roh yang ada di angkasa, yang ingin selalu mengambil kasih karunia yang ada dalam hidup kita, yang ingin mengambil keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Perjuangan kita akan semakin berat. Coba musuh kita itu kelihatan. Seperti kalau saya pegang payung ini, tiba-tiba Mbak Lucy datang mau rebut payung ini dari saya pasti pertahankan habis-habisan supaya payung ini tidak jatuh ke tangan Mbak Lucy. Tapi perjuangan kita semakin berat dari saya katakan, karena musuh kita tidak kelihatan. Dia datang, dia mau ambil, kita tidak tahu dari mana dia datang. Karena itu kita harus apa? Tetap kuat dalam Tuhan. Karena apa? Kita bisa jatuh. Kita bisa jatuh. Karena apa? Karena kesombongan. Kita bisa jatuh karena keinginan dunia. Dan kita bisa jatuh karena apa? Harga diri kita di atas segala-galanya. Dosa kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa yang membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Kita lihat satu ayat firman Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1-2, dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa itu memonopoli kehidupan kita, sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, kita tidak berada lagi dalam payung perlindungannya Allah. Saya keluar dari payung perlindungan Allah, sehingga semua datang kepada kehidupan kita, seperti penyakit, masalah, penderitaan. Sudah tidak ada lagi perlindungan, tidak ada berkat, tidak ada segala dari Tuhan. Itu sudah keluar, kita sudah jauh. Karena apa? Dosa kita, keinginan daging kita, bukan pesta pora, harga diri di atas segala-galanya. Itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Itu yang membuat kasih karunia pergi meninggalkan kita. Dan kita bilang, kita tidak menginginkan selain harta dunia. Karena apa? Kesombongan juga seringkali membuat kita jatuh. Kalau orang baru sombong, saya perlu dia lagi. Tuhan mau itu tunggu dulu, saya punya harta, makan 7 bulan tidak habis. Mengandalkan kekuatan kita. Tuhan bilang di Yeremia 8, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia. Amin. Amin. Jadi untuk melakukan pekerjaan baik yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, harus apa? Hidup dalam kekudusan, tetap kuat di dalam Tuhan, dan mempertahankan, memperjuangkan kasih karunia yang ada dalam kehidupan kita. Satu ayat terakhir, Ulangan 28 ayat 1, 2, dan 15. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan
melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Firman Tuhan jelas. Bukan Aci Boy yang bicara, tapi firman Tuhan bicara. Sekarang pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau melakukan pekerjaan baik, ataukah mau melakukan pekerjaan dunia menyenangkan hati Tuhan, ataukah mau menyenangkan diri sendiri? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa jawabannya pada pagi hari ini? Engkau yang tahu dengan Tuhan. Jawablah pada pagi hari ini. Bernasar ada di hadapan Tuhan, berkomitmen ada di hadapan Tuhan. Haleluya. Apa yang kau mau pada pagi hari ini? Supaya kau diberkati, keluargamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, istrimu, semua diberkati. Amin. Buat firman Tuhan. Amin. BR singgah ke depan, kita akan pengujian. Ibu Ketua BPI bisa tolong tanggung jawab. Ini payung mau kembali.